Kemudian dalil yang keempat adalah menutup aurat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Surah Al-A'raf ayat 31. Artinya, tutuplah auratmu. Karena mereka orang-orang jahiliyah dahulu ketika melakukan tawaf atau berkeliling di sekeliling Ka'bah, mereka tidak berbusana. Jadi dahulu orang-orang jahiliyah ketika akan melakukan tawaf, maka mereka tidak memiliki sehelai kain pun yang melekat pada dirinya, lalu mereka melakukan tawaf sambil bertepuk tangan dan bersiul. Dan juga dalil yang lain disebutkan, Nabi bersabda, "La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin." Allah tidak akan menerima salat perempuan yang sudah pernah haid kecuali mengenakan kerudung. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi. Jadi di sini menunjukkan bagi wanita untuk menutup aurat ketika dia sudah haid. Dan dalam hadis ini juga menginformasikan kepada kita bahwa di antara tanda dewasanya, baliknya seorang perempuan ketika dia sudah haid. Jadi di antara tanda wanita itu sudah balik adalah ketika dia sudah haid. Ini di antara tanda-tanda baliknya seorang wanita. Sedangkan aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi marfu'an, ma baina surrati war rukbati auratun. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, secara marfu bahwasanya Nabi SAW bersabda, antara pusar dan lutut adalah aurat bagi laki-laki. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud. Jadi aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan, an Jarhadil Aslami radhiyallahu anhu qala, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya burdatun wa qad inkashafat fakhidiyya faqala gutta fakhadaka fa innal fakhida auratun. Dari Jarhad Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewatiku, dan ketika itu aku mengenakan kain burdah, kain yang bergaris yang kadang dipakai untuk berselimut. Maka kemudian beliau bersabda kepadaku, tutuplah pahamu, karena sesungguhnya paha itu termasuk aurat. Sahih li ghairi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Jarhad, beliau pernah memakai kain burdah, kain yang bergaris-garis. Kemudian beliau duduk-duduk dan tersingkap pahanya. Lalu lewatlah Nabi SAW, lalu Nabi menegurnya dan berkata, tutuplah pahamu, karena paha itu adalah aurat. Sedangkan aurat seorang wanita adalah sekujur tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Rasulullah sebutkan, al-mar'atu auratun, perempuan itu seluruhnya adalah aurat. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan juga sabda beliau
La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima salat wanita yang sudah pernah haid kecuali mengenakan kerudung. Takribnya telah kita sebutkan. Jadi wanita secara keseluruhan adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Dan ini juga dalil apabila seorang wanita hendak melakukan solat, yang boleh tersingkap ketika menunaikan solat adalah muka dan telapak tangannya saja.